观众朋友们，大家好，欢迎收看南洋企业周刊，我是Santi，在雅加达用印尼文为大家播报本周的企业新闻。Dari Sumber Harian Indonesia diketahui, Kementerian Perindustrian menegaskan akan menghentikan kebijakan subsidi impor mobil listrik sesuai rencana pada tanggal 31 Desember. Kebijakan ini yang diberlakukan sejak Februari 2024 mengizinkan 6 produsen mobil termasuk BYD dan VinFast untuk mengimpor kendaraan utuh atau CBU dengan tarif nol. Namun mewajibkan perusahaan membayar jaminan bank dan berkomitmen melakukan produksi lokal di kemudian hari. Produsen penerima subsidi harus mulai produksi lokal pada tahun 2026 hingga 2027 dengan volume yang sesuai jumlah impor. Jika target tidak tercapai, jaminan bank yang dapat mencapai nilai total kendaraan impor akan disita. Produksi juga harus memenuhi peta jalan TKDN Indonesia atau tingkat komponen dalam negeri yang mewajibkan tingkat kandungan lokal mencapai 40% pada tahun 2027. Perusahaan yang terdampak mencakup BYD Indonesia, VinFast Indonesia, Geely Auto Indonesia, Xpeng Indonesia, National Assembler termasuk merek Aion atau Citroen, dan Inchcape Indomobil atau GWM Ora. Dari akun resmi China FAO diketahui pada tanggal 10 September, Pameran Pertambangan Internasional Indonesia ke-23 atau Mining Indonesia 2025 resmi dibuka di Jakarta International Expo. FAO Tiefang sebagai mitra penting di pasar pertambangan Indonesia membawa 3 model andalannya, JH6 Traktor, Han V2.0, dan Hu VH All-Wheel Drive tampil memukau. Pada hari pertama pameran, ketiga model tersebut langsung menjadi sorotan utama dan menarik perhatian banyak pengunjung. Dari akun resmi Zoomlion diketahui pada tanggal 10 September, Pameran Internasional Alat Berat Indonesia dibuka di Jakarta International Expo. Zoomlion menampilkan barisan manufaktur cerdas yang terdiri dari 6 lini produk dan lebih dari 10 model andalan. Pada hari pertama pameran, perusahaan berhasil menandatangani beberapa kerjasama dengan total nilai melebihi 200 juta yuan Tiongkok. Dari akun resmi DG Machinery diketahui pada tanggal 10-13 September, ajang besar Asia untuk alat berat dan pertambangan atau Pameran Internasional Alat Berat dan Mesin Pertambangan Indonesia atau disebut juga dengan Mining and Construction Indonesia dibuka secara meriah di Jakarta International Expo. Sebagai penyedia termuka solusi lengkap peralatan pencampuran aspal, DG Machinery tampil memukau di pameran ini dengan menampilkan stasiun pencampuran aspal mutakhir, peralatan penghancur dan penyaringan material daur ulang berperforma tinggi, serta solusi penghancuran bergerak yang fleksibel. Secara menyeluruh memperlihatkan inovasi dan posisi terdepannya di bidang konstruksi dan pemeliharaan jalan ramah lingkungan di pasar Asia Tenggara. Dari Shu Haigang diketahui pada tanggal 12 September, Presiden Direktur Indomobil Jusak Kertowijoyo mengkonfirmasi bahwa penjualan mobil Hongqi akan dimulai antara Januari hingga Maret 2026. Untuk mengoperasikan bisnis baru ini, Indomobil bersama anak perusahaannya IMGSL telah mendaftarkan dan mendirikan perusahaan patungan pada Maret 2025. Hongqi Indomobil Distribution Indonesia atau HIDI di mana IMGSL memegang 99% saham, HIDI akan menjadi lembaga resmi distribusi dan layanan purnajual merek Hongqi di Indonesia. Menurut China Quality News Network pada tanggal 12 September, Goshen Testing and Certification dan Asosiasi Industri Kendaraan Listrik Baru Indonesia atau Periklindo mengadakan upacara penandatanganan kerjasama strategis di Taman Industri Teknologi Goshen Testing and Certification. Kedua belah pihak akan melakukan kerjasama mendalam di bidang pertukaran standar teknis dan regulasi, dukungan pengujian dan sertifikasi, peningkatan kualitas rantai pasok, pengembangan talenta dan pelatihan teknis, serta pertukaran informasi industri. Kerjasama ini bertujuan untuk bersama-sama mendorong inovasi dan penerapan teknologi, penyempurnaan standar, dan peningkatan kualitas rantai pasok. Menurut Harian Indonesia pada tanggal 14 September, Ursa, sebuah perusahaan teknologi dirgantara Tiongkok, menandatangani perjanjian pembelian 20 set sistem drone HY-100 dengan PT Unmanned Air Transport Indonesia pada konferensi inovasi dan pengembangan industri low altitude kedua yang diadakan di Shiheji, Xinjiang. Hal ini menandai masuknya sistem drone sipil berskala besar Tiongkok secara resmi ke pasar internasional. Drone tersebut memiliki berat lepas landas maksimum 5,25 ton, kapasitas muatan komersial 1,9 ton, dan jangkauan maksimum 1.800 km. Menurut Nextop Vietnam pada tanggal 15 September, V-Green Global Charging Station Development Joint Stock Company menandatangani perjanjian kerjasama strategis dengan Mobile World Joint Stock Company untuk memperluas infrastruktur pengisian daya dan penggantian baterai bagi mobil listrik VinFast di Vietnam.
Menurut akun resmi Zoomlion pada 16 September, anak perusahaan Zoomlion di Vietnam mengadakan upacara serah terima di kawasan industri Dong An di Ho Chi Minh City untuk menyerahkan 10 unit truk pengaduk beton kepada sebuah perusahaan ternama lokal. Setelah diserahkan, truk-truk pengaduk ini akan segera digunakan dalam proyek konstruksi setempat dengan performa yang andal, efisien, dan hemat energi untuk membantu pelanggan membangun proyek berkualitas tinggi. Menurut Bestun News, pada tanggal 16 September, setelah model T77, model andalan Bestun lainnya T90 resmi diluncurkan dari jalur produksi di pabrik KD Yangon, Myanmar. Ini merupakan terobosan penting dalam produksi lokal luar negeri untuk merek Bestun, sekaligus menjadi tonggak penting dalam percepatan ekspansi perusahaan ke pasar internasional. 以上是本周的南洋企业周刊，感谢您的收看，我们下周再见。